Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 3 yang Papa Uji banggakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di pelajaran agama Islam ya. Mudah-mudahan kita sehat semua ya, dan mudah-mudahan orang tua kita selalu dalam keberkahan, kesehatan ya. Mudah-mudahan juga kita diberikan kemudahan dalam belajar. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan belajar di pelajaran 10 ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran 10 pelajaran agama Islam ini kita akan membahas tentang hidup mulia dengan bersyukur dan peduli terhadap sesama. Masya Allah ya, bagus sekali itu ya. Karena hidup bersyukur adalah termasuk akhlak terpuji ya, dan peduli terhadap sesama juga termasuk akhlak terpuji ya. Hidup peduli atau sikap peduli terhadap sesama itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita itu memang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, salah satunya ya. Bertolong-tolonglah kamu ya dengan takwa. Artinya memang selain kita dengan sesama muslim, juga kita wajib saling tolong menolong dengan sesama gitu ya. Dan juga kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi sikap peduli terhadap sesama itu sangat penting ya. Penting kiranya buat kita, karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Jadi manusia itu adalah sifatnya makhluk sosial ya. Sikap yang harus kita tunjukkan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain ya. Kita harus peka terhadap sesama, toleransi terhadap sesama ya. Apa yang pertama yang harus kita lakukan ya di dalam menyikapi sikap peduli terhadap sesama? Yang pertama adalah ketika ada teman. Nah, ini ceritanya ada teman terjatuh, tolong sama kita. Nah, itu namanya peduli. Itu yang paling yang ada di hadapan kita lah ya. Kita kan sering ya berteman, ada teman terjatuh ya, kita harus tolong gitu ya. Yang kedua, teman yang tidak mempunyai bekal, ceritanya di kelas, kasihlah sama kita sedikit ya, tolong. Ya, kadang-kadang kan teman ada yang mamahnya mungkin lupa gitu ya, buru-buru lupa bikin bekal, kasih sama kita. Ya, kemudian ada teman yang tidak membawa pensil atau pulpen, kasih pinjam sama kita. Kemudian juga ada teman kita yang sedih, ya, hiburlah dia, ya. Jangan dijauhi, jangan dimusuhi. Nah, itu jangan ya. Ingat tuh ya, kelas 3 ya. Kemudian ada teman yang tetangga atau teman tetangga kita lah ya, tetangga kita ya kekurangan gitu ya, lagi kurang bagus ininya, rezekinya, dibantu sama kita. Nah, itulah salah satu sikap peduli atau salah satu sikap peduli terhadap sesama yang ada di lingkungan kita. Belum di yang lain ya. Bisa jadi saudara kita, kemudian sesama agama, atau juga kepada orang lain yang berbeda agama juga harus kita tolong semuanya ya. Ya, kalau kita ya masih cakupannya masih sempit lah ya, masih antar sekolah ya, di sekolah antar teman. Nanti kalau kita sudah besar nanti seperti orang tua kalian yang banyak melakukan pertolongan atau juga yang banyak menolong kepada orang lain.
karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Sikap peduli terhadap sesama ini sebagai penerapan dari surat Al-Kautsar juga nak ya. Ya, karena memang Allah menerangkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh kami telah memberimu kepadamu hai Muhammad nikmat yang banyak. Jadi kalau kita dikasih nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dimakan sendiri, jangan dinikmati sendiri, berikan kepada orang lain ya. Berikan, bagi-bagi zakatnya, sedekahnya dan lain-lain sebagainya. Ya, itu juga wajib kita ingatkan kepada orang tua. Ya, seandainya orang tua kita lupa diri ya tentang apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai anak wajib mengingatkan kepada orang tua kita untuk bisa membantu sesama. Makanya kata Allah ya, fasholli li rabbika wanhar ya, salatlah dan berkurbanlah. Karena orang-orang yang melakukan meninggalkan hal itu, mereka adalah orang-orang yang terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat seperti itu ya. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan peduli terhadap sesama, insya Allah nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir pelajaran ini Allah memerintahkan kita untuk bersyukur gitu ya. Bersyukurlah kepada Allah. Maka di dalam Al-Qur'an itu barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah, dan barang siapa yang kufur maka azabku sangat pedih ya. Jadi kita harus menyadari ya bahwa rezeki itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kepercayaan oleh Allah untuk memegang amanah itu. Seandainya Allah sudah akan mengambil harta kita, Allah yang punya dan kita tidak bisa mencegahnya gitu ya. Maka bagaimana supaya harta kita, kekayaan kita, kenikmatan kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus pandai-pandai bersyukur dengan cara bersedekah terhadap sesama, peduli terhadap sesama, dan juga melaksanakan zakat ya. Zakat itu adalah kebutuhan ataupun hak orang lain yang ada di dalam diri harta kita dan kita wajib mengeluarkannya. Nah itu ya, itu barangkali ya. Nah ya, jadi yang pertama, kalau hidup kita ingin mulia, maka kita harus memiliki sikap peduli terhadap sesama. Yang kedua yaitu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Barangkali itu saja yang Pak Waji dapat sampaikan. Nanti dibaca-baca lagi atau mungkin nanti Pak Waji ulang lagi di part yang kedua ya. Itu saja, mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi